merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita kali ini dan bersatu hati mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami boleh ada di small group ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh diberkati lewat firman kebenaran yang kami dengarkan hari ini. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan tepat seperti yang Kau mau. Terlebih juga Engkau mengurapi semua kami Tuhan, supaya telinga kami dapat mendengar dan mengerti seperti yang Tuhan mau. Anugerahi kami dengan hikmat, anugerahi kami dengan pengertian, supaya lewat kebenaran, pengertian yang kami terima dari firman Tuhan ini, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudara, tema untuk materi kita kali ini adalah bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Saudara, tahukah saudara bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan mengejar hasil. Hasil penting. Hasil bisa menjadi indikator, tetapi sesungguhnya yang kita kejar, yang terutama dalam kehidupan kita itu adalah prosesnya. Kita semua tahu bahwa hasil itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Ya, orang kalau mau buat sesuatu, caranya boleh dengan berbagai macam cara. Ya, mau cara cepat atau cara sulit, mau cara gampang atau mau cara yang rumit, ya. Dan banyak orang lebih suka yang instan. Banyak orang lebih suka yang praktis. Banyak orang menghindari yang namanya proses. Ya. Sekali lagi, kita semua tahu bahwa hasil itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Bisa dengan kejujuran, jujur, tapi bisa juga dengan kecurangan. Sehingga tentu saja hasilnya berbeda. Yang seringkali kita temui, hasil akhir itu menipu dan mengecewakan. Kenapa? Karena orang seringkali menghindar dari proses. Oleh karena itu, hasil akhir itu bukanlah yang terpenting dalam kehidupan Kristen. Tetapi proses dari kehidupan itulah yang terpenting. Catat baik-baik saudara ya. Karena ini sangat penting bagi kita. Supaya kita dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, jangan, cepat dewasanya, cepat ini. Bukan prosesnya. Ya, jadi kita nggak mengejar, cepat dapatnya, cepat diberkati, cepat. Bukan, tapi kita harus jalani prosesnya. Amin. Coba ucapkan sama-sama. Kita harus jalani prosesnya. 2, 3. Kita harus jalani prosesnya. Nah, mari kita akan lihat sama-sama mengapa proses itu lebih penting. Mari kita lihat sama-sama Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bersama-sama kita akan membacanya 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus itu juga mengajarkan kepada kita bahwa proses itu lebih penting dibandingkan hasil akhir.
Karena ketika prosesnya itu benar, maka hasilnya pasti akan baik dan berkualitas. Tapi jika prosesnya salah, maka hasilnya mungkin bisa baik. Perhatikan, mungkin bisa baik, tapi pastinya tidak benar dan tidak berkualitas. Ya, ada orang-orang yang lebih mengejar hasil. Yang penting hasilnya. Beberapa waktu yang lalu, saya masih ingat, saya harus memperbaiki mobil saya karena mobil saya mulai banyak keroposnya. Saya waktu itu uang tidak seberapa, nggak cukup uang saya, jadi saya nabung sedikit. Apa yang terjadi, saudaraku? Hampir setiap hari saya pergi ke tukang las, melihatnya, prosesnya saya jalani. Lalu satu ketika dalam ketidakpahaman saya akan dunia perbengkelan atau dunia las, saya lihat kok tiba-tiba orang ini ambil sebuah plat bekas komputer gitu, dipotong, kemudian dilaskan di bodi mobil, lah kemudian ditempel. Ketika didempul, ketika dicat, wah, memang tidak kelihatan, saudaraku ya. Bagus, ya tadi good looking, bagus. Tapi ternyata nggak tahan lama, tidak berkualitas. Mobil itu baru keluar dari bengkel, tidak lama kemudian lalu mulai keropos di sana sini, mulai ngembang. Nah, ini saudara, orang seringkali mengejar hasil akhir. Yang penting hasilnya bagus, Pak. Ya, yang penting mulus, Pak. Tapi ternyata mindset dari orang ini maunya cepat, mau dapat duit cepat, tapi dia tidak memperhatikan kualitas. Jadi sekali lagi, ketika proses hidup kita itu benar kita jalani, mungkin sakit, mungkin lama, tapi pasti hasil akhirnya akan baik, good looking, 2, benar, amin, dan yang ketiga pasti berkualitas. Tapi jika prosesnya salah, ya, maka yang terjadi hasilnya mungkin good looking, baik, kelihatan bagus, tapi nggak benar caranya, sehingga kualitasnya juga tidak benar. Demikian juga mengapa dalam kekristenan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak sekedar mengejar hasil akhir. Bahkan bisa jadi di hasil akhir saudara engkau sepertinya babak belur, tapi Tuhan hargai karena engkau sudah masuk dalam prosesnya. Engkau mau hidup dalam proses. Mungkin bisa jadi prosesnya adalah ketaatan. Engkau harus belajar menunduk. Engkau harus belajar mengerem kehendak daging saudara. Amin. Nah, dari ayat ini kita belajar mengapa proses itu lebih penting. Yang pertama, karena proses akan mengubah kehendak kita dan mengikut kehendak Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Filipi 3 ayat 10. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Wow, saudaraku, ketika Anda membaca ayat ini mungkin Anda sedikit terkaget-kaget ya. Ini kok Rasul Paulus berkata yang aku kehendaki, oke, yang pertama mengenal Dia, benar. Mengenal kuasa kebangkitannya, boleh. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, yang ku kehendaki ialah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Artinya Paulus akhirnya menghendaki aku mau masuk dalam sebuah klub, sebuah kelompok. Aku mau menjadi satu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Apa enggak aneh? Ya. Apakah ada di antara saudara yang ingin bikin komunitas orang Pontianak yang menderita? Ya. Komunitas orang kere di Kalimantan. Apakah Anda mau bikin komunitas ini, dan seandainya ada, apakah Anda ingin bergabung dengan kelompok-kelompok orang-orang menderita? Ya, saudara.
Tapi ini yang terjadi, Rasul Paulus ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal kuasa kebangkitannya, plus dia ingin mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Kita maunya, nggak usah lah, kalau menderita nggak usah. Kalau bisa nggak usah dengar, nanti kita ketularan. Tapi proses hidup di dalam Kristus itu akan membawa Anda mengubah kehendakmu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Rupanya ini kehendak Tuhan. Anda mengenal Dia, mengenal kebangkitannya, plus Anda mengenal bahwa di dalam persekutuan, di dalam penderitaannya itu ada berkat yang luar biasa. Orang Kristen itu perlu diproses. Bilang sama-sama, orang Kristen perlu diproses. 2, 3, orang Kristen perlu diproses. Supaya apa? Supaya kita ini berubah kehendak kita. Ya, kita belajar untuk tidak menuruti kehendak diri kita, kehendak daging kita, tapi kita belajar mengikuti kehendak roh, yaitu kehendaknya Tuhan. Kita harus ingat bahwa hidup Kristen ini bukan sekedar happy-happy, tapi juga kita suka untuk menderita. Ya, kalau ditanya orang lebih suka mana? Mesbah doa atau hadir di ibadah minggu? 80% orang lebih suka ibadah minggu. Kenapa? Karena ibadah mesbah doa di setiap hari Selasa itu dagingnya menderita. Berlutut, tutup mata, lama, menderita, proses. Anda perhatikan, ketika Anda mau jalani prosesnya, saudara akan melihat hasilnya. Nah, proses yang pertama, mengubah kehendakmu untuk ikut kehendak Tuhan. Ya, orang-orang Kristen yang telah diproses adalah orang Kristen yang akhirnya mengerti hidup ini mulai belajar rem kehendak kita. Gak suka melawan, gak suka protes, karena dia tahu harus menderita. Kadang-kadang kita tahu kita benar, tapi kita rem kehendak kita. Dimanapun Anda berada, seringkali Tuhan itu izinkan untuk engkau mengerem daging saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada orang datang ke gereja kami, kemudian orang itu memberikan kabar baik. Pak, bikinlah proposal. Nanti kita bantu. Begitu kami bikin proposal, saudara, pengajuan, saya membuat proposal itu dengan cucuran air mata. Saya takut mendukakan hati Tuhan dan saya buat itu. Pada waktu saya buat, beberapa waktu kemudian saya ditelepon dan saya dicaci maki di telepon itu. Pada waktu saya ingin melawan, ingin menjelaskan, maksudnya bukan melawan ya, ingin menjelaskan saja, meluruskan pemahaman yang dia maksud, karena orang itu salah paham, tidak memahami. Saya ingin meluruskan, ada suara di dalam hati saya, diam kamu, jangan membela, jangan meluruskan, diam. Aneh ya. Pelajaran hari ini bikin saya makin mengerti hidup orang Kristen itu harus diproses. Sakit apa tidak sakit, saudara? Loh, kok nggak melawan? Kan Anda benar. Tuhan maunya saya diproses. Tuhan maunya saya diinjek-injek. Tuhan maunya saya direndahkan. Tuhan maunya saya mengerem daging saya. Saya mau apa, saudara? Saya diam. Setelah selesai, telepon ditutup. Baik, terima kasih. Tutup teleponnya. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku sakit, Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya lebih baik nangis sama Tuhan. Wah, saya teriak, Tuhan, sakit banget Tuhan. Aku direndahkan Tuhan. Kok begini Tuhan? Bukan aku yang minta. Kan aku ditawarin, aku disuruh buat. Kenapa setelah aku buat, aku harus dilakukan seperti ini? Proses. Ketika kita jadi orang Kristen yang diproses, kita akan jadi orang Kristen yang gak suka melawan.
Kita akan jadi orang Kristen yang tidak suka ikut maunya sendiri. Ya. Karena orang yang belum diproses, dia selalu ikut maunya sendiri. Mau pakai caranya sendiri. Maunya semua kemauan dia harus diikuti. Orang yang ngototan, nggak mau ngalah. Ini orang yang belum diproses. Tapi orang yang diproses, proses itu akan mengubah kehendakmu dan ikut kehendak Tuhan. Karena itu, ayo ikuti proses. Ayo berilah dirimu diproses. Supaya engkau tahu bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih indah daripada kehendakmu sendiri. Saya ingin berkata, saudara, saya tidak sedang berbicara tentang orang lain. Saya bicara dimulai dari hidup saya. Karena khotbah yang hidup adalah khotbah yang dialami. Saya tahu, saya sadar sebagai manusia, saya suka melawan. Saya juga rasanya pengen melawan. Tapi proses itu membuat saya mengerti. Tuhan maunya kita ikut kehendak. Jadi ketika saya memberi diri saya diproses, saya sekarang berani berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Siap Tuhan. Siap Tuhan. Waktu saya sakit, saya nggak cerita sama orang. Oh, kenapa saya ditempatkan di tempat yang tidak baik? Kenapa saya ditaruh di tempat yang berbeda? Shh. Jangan komplain. Amin. Jangan komplain. Tapi ikuti prosesnya. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat kepada kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menempatkan Anda, atau Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat hidup saudara. Kalau Anda merasa sakit pada waktu itu, Anda mesti ingat, di balik sakitmu karena proses itu, pasti ada sukacita yang besar. Karena itu, berilah dirimu diproses. Yang kedua sekarang, mengapa proses itu penting? Coba kita baca yang kedua ini bersama-sama. 2, 3. Karena proses membentuk kita serupa Kristus. Filipi 3:11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini yang harus kita sadari setiap hari, saudara. Proses kita itu akan membentuk kita serupa dengan Kristus. Kalau Anda tidak diproses, tadi di awal kita udah diproses ya, proses pembentukan itu mengubah kehendak kita, hidup dengan kehendak kita, mulai hidup dengan kehendaknya Tuhan. Tanpa disadari, engkau mulai menjadi serupa dengan Kristus. Ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berlutut. Tuhan Yesus merasakan sebagai manusia sakitnya. Bapa, kalau boleh, biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tuhan maunya sebagai manusia waktu itu, singkirkan saja. Aduh, ini orang menyakitkan sekali, ini prosesnya menyakitkan sekali. Ya. Tapi ketika dia mau diproses, dia berkata, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu Tuhan. Nah, saudara, juga demikian, kita diproses, dibentuk, supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Tanpa proses, sekali lagi, tanpa proses, pembentukan itu hanya berupa tulisan dan ide-ide saja. Tapi ketika Anda masuk dalam proses, maka proses itu akan benar-benar memastikan engkau serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, serupa dengan Kristus itu goal kita. Karena ketika engkau serupa dengan Kristus, menderita bersama dengan Kristus, engkau juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sekarang pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Mau diproses atau tidak? Atau mau sekedar hasil akhirnya, mau bagus saja, mau senang aja. Ingat, tujuan akhir kehidupan ini adalah serupa dengan Kristus. Coba kita baca Matius 20 ayat yang ke-28. Bersama-sama kita baca 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya menyadari bahwa Anda diproses, kita diproses dengan bentuk atau proses yang berbeda-beda. Ada yang diproses lewat pernikahan, ada yang diproses lewat anak-anak, ada yang diproses lewat teman pelayanan, ada yang diproses dimanapun di tempat Anda kerja. Tapi dimanapun saudara diproses, ingat baik-baik, berikan dirimu untuk diproses. Amin. Jangan hanya ngejar posisi, jangan hanya ngejar penampilan, jangan hanya ngejar hasil akhir. Tapi kejarlah prosesmu itu yang akan mengubah engkau hidup dari kehendak kepada diri sendiri, mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, engkau menjadi serupa dengan Kristus. Dan ingat, tanpa keserupaan dengan Kristus, engkau juga tidak akan melihat kemuliaan bersama dengan Kristus. Kiranya materi hari ini akan memberkati setiap saudara. Doa saya, semua Anda yang mendengarkan pelajaran hari ini, Anda akan memberi dirimu diproses. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu. Sekarang waktunya Roh Kudus memberi pengertian kepada kami. Buatlah kami semua ngerti Tuhan. Terlebih hari-hari di mana ketika kami diproses, kami tahu kami tahan, dan kami mau menundukkan diri kami. Beri hati kami, beri hidup kami diproses. Beri daging kami diproses, sehingga terbentuk, terwujud keserupaan dengan Kristus, dan ada kemuliaan yang kami alami. Berkati semua kami, bila sebentar kami akan masuk dalam sharing. Tuhan akan memberkati dan memberikan berkat bagi kami lewat sharing kami satu demi satu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya rindu setiap saudara boleh membagikan berkat saudara lewat sharing sebentar di small group Anda masing-masing. Panduan yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari materi kita hari ini. Dan yang kedua adalah apa komitmen saudara. Saya rindu juga saudara, setelah Anda bersaksi atau sharing di small group, Anda boleh men-sharingkan di form respon supaya saya mendapatkan feedback dari apa yang sudah dapatkan hari ini. Form respons dibagikan oleh para host, tetapi bila Anda kesulitan, Anda juga boleh klik yang ada di deskripsi di video di bawah ini. Saya tuliskan, saya cantumkan link untuk form responsnya. Oke, akhir kata, saya Pendeta Gersom mengucapkan selamat membagikan berkat Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.